Mackenzie Cheryl menghadapi hukuman seumur hidup atas pembunuhan pacarnya dan temannya. Sekarang, setelah berbicara di depan kamera untuk pertama kalinya dalam dokumenter Netflix The Crash, pengacaranya memohon kepada Mahkamah Agung Ohio untuk memberinya kesempatan baru. Saya akan mengulas argumen mereka dan apakah dokumenter baru yang sedang ramai dibicarakan ini bisa berperan dalam semua ini. Saya Anjanette Levy, dan ini adalah Law and Crime. Mackenzie Shirilla sedang membuat langkah besar, benar-benar seperti upaya terakhir. Pembunuh ganda yang telah divonis ini meminta Mahkamah Agung Ohio untuk memeriksa bandingnya. Ini terjadi setelah pengadilan tingkat bawah memutuskan bahwa pengacaranya lalai dalam mengajukan banding, yakni mengajukannya telat 1 hari. Dan dengan semua perhatian seputar dokumenter Netflix The Crash, Mackenzie mungkin berpikir dia punya peluang. Saya tidak begitu yakin. Saya akan membahas bagian hukumnya sebentar lagi. Tapi pertama-tama, mari kita lihat bagaimana kita sampai di titik ini. Itu terjadi pada 30 Juli 2022. Mackenzie dan pacarnya, Dominic Russo, pergi ke pesta kelulusan, lalu ke rumah teman untuk menginap. Teman Dominic, Davian Flanagan, juga ada di sana. Ketiganya pergi dengan Toyota Camry milik Mackenzie, dan Mackenzie yang mengemudikan mobilnya. Mereka sedang berkendara di jalan. Saat itu sekitar pukul 5.30 pagi. Dan kemudian ini terjadi. Duty. Radio. Mobilnya terbelah dua. Radio, ada orang di dalam. Kirimkan satu regu sekarang. Kita harus memecahkan jendelanya. Kirimkan lagi beberapa unit. Ada unit pemadam lain saat ini, Mita? Tunggu dulu, dia sekarat. Hei! Kamu mau. Everyone's one up. 60 di sisi kiri, di 3 di Alameda. Iya. Ini juga bukan kecelakaan baru. Dia sudah di sini cukup lama. Radio, kami punya setidaknya 2 orang di sini. Tidak ada yang bergerak. Ya Tuhan. Ya Tuhan, ada 3 teman-teman. Radio, 3 orang. Tidak ada yang sadar. Tidak ada yang bernapas. Hei, Harusnya. pecahkan jendela itu. Pemula. Ya Tuhan, bro. Dave, apa yang mereka katakan padamu? Tidak ada, oke? Dia tadi tepat di sini. Ya, yang itu atau? Oke. Tidak. Kamu ingin duduk? Ya, Tuhan. Progress in Alameda. Mobil menabrak sebuah gedung. 2 orang meninggal di dalam kendaraan. Dolar yang mengemudi. Siapa yang meninggal? Saya tidak tahu siapa itu. Ada satu yang tidak kita kenal. Namanya Jacob. Apakah ada yang mengenal Jacob? Dong! Tidak, berhenti. Apa yang kalian... Guys, aku tahu apa yang sudah kita hadapi dengan ini. Putrimu baik-baik saja. Dia sedang berbicara dengan kami. Baiklah, aku harus bicara denganmu sekali lagi. Aku hanya ingin memberitahumu sikap kami sebagai pihak kepolisian. Oke. Posisi kita hari ini, oke? Terus terang saja, ada narkoba di mobil. Dia membawa sekantong jamur dan timbangan. Terus terang ya teman-teman, maaf, saya langsung jujur saja. Ada narkoba di mobil. Ini berantakan. Oke. Kami tidak akan melakukan apapun dengan pengambilan darah atau apapun di sini. Tapi kemungkinan besar akan diminta lewat perintah pengadilan. Hanya supaya kalian tahu. Mereka akan memerintahkan dia menjalani pengambilan sampel darah. Oke. Karena dia tidak sadarkan diri, saya benar-benar akan melakukannya.
Kalau kalian bisa bicara, jika dia sadar, kita butuh nama penumpang itu. Oke. Kamu tidak tahu. Kami tidak tahu. Yang kami tahu hanyalah namanya Jacob. Tidak. Ya, 4. Oh, naik. Di dalam mobil, dia yang mengemudi. Satu di kursi belakang, Jacob di depan, Davian di belakang. Anda adalah orang tua. Maksud Anda berhak untuk tahu. Ini serius. Dan kami, saya dan dia, adalah orang pertama yang tiba di lokasi untuk menemukan. Jadi dia sadar tapi tidak sepenuhnya sadar. Jadi dia Sedang keluar masuk kesadaran. Dia sudah sepenuhnya dikeluarkan dari kendaraan. Saya tahu dia mengalami cedera kaki yang parah. Seperti yang saya bilang, dia sempat berbicara. Dia sempat berbicara, oke? Dan dia sudah memakai sabuk pengamannya. Ya, kami harus memotongnya untuk mengeluarkannya. Ya, itu mungkin telah menyelamatkan hidupmu. Ya Tuhan, dia. Memakai sabuk pengaman. Aku tidak percaya yang lain memakainya. Oh, Itu terjadi di Progress di Alameda. Seperti yang saya bilang, mereka menabrak sebuah gedung dengan kecepatan sangat tinggi. itu ada padanya. Dia tidak menabrak kendaraan lain. Sendirian atau pada seseorang atau hanya padanya dengan orang lain itu akan menjadi masalah. Apa maksudnya? Mereka sedang aktif. Itu adalah hal yang paling tidak perlu kamu khawatirkan saat ini, ya? Ya, aku hanya mencoba mengumpulkan informasi. Aku seorang pengumpul informasi. Pengumpul. Aku hanya memberitahumu apa yang aku tahu, oke? Itulah momen ketika mobil Mackenzie Shirilla menabrak dinding bata dengan kecepatan hampir 100 mil per jam. 2 pria muda tewas. Shirilla selamat. Jaksa penuntut mengatakan dia sengaja menabrakkan mobil ke dinding itu, membunuh Dominic Russo dan teman mereka, Davian Flanagan. Shirilla memilih sidang tanpa juri. Tidak ada juri. Dan hakim yang menangani kasusnya menyatakan dia bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan dan menjatuhkan hukuman padanya. Ada kemungkinan besar, Mackenzie, bahwa kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Itu bukan keputusan saya. Itu akan menjadi keputusan Dewan Pembebasan Bersyarat, dan itu juga sangat bergantung padamu. Saya mengerti bahwa orang-orang di ruangan ini, dalam kepedihan mereka, ingin saya menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Tapi saya tidak percaya itu adalah hukuman yang tepat, karena saya yakin Mackenzie tidak akan bebas dalam 15 tahun. Jadi dia dijatuhi hukuman pada dakwaan kedua, pembunuhan Davian Flanagan, 15 tahun hingga seumur hidup. Dia dijatuhi hukuman pada dakwaan pertama, pembunuhan Dominic Russo, 15 tahun hingga seumur hidup, yang dijalani secara bersamaan dengan memperhitungkan masa tahanan yang sudah dijalani. Tapi sekarang, Shirilla melawan. Tim hukum Shirilla telah membawa kasusnya ke Mahkamah Agung Ohio dengan alasan teknis yang sangat sepele, yakni selisih 1 hari karena tahun kabisat. Penajuan ini menjadi berita utama hanya beberapa minggu setelah Netflix merilis The Crash, wawancara pertamanya di depan kamera sejak semua ini terjadi. Jadi, apa hubungannya dokumenter itu dengan bandingnya? Dan apakah itu benar-benar bisa merugikan kasusnya? Shirilla selalu bersikeras bahwa ini adalah sebuah kecelakaan, bahwa dia pingsan dan keluarganya mengaitkannya dengan kondisi medis bernama POTS. Tetapi pengacaranya tidak pernah memanggil ahli medis untuk bersaksi tentang hal itu. Jadi, klaim itu belum pernah dibuktikan di pengadilan. Sekarang kembali ke banding baru ini. Pengacara Shirilla mengajukan banding ini ke Mahkamah Agung Ohio pada tanggal 27 April. Mereka pada dasarnya meminta pengadilan untuk memeriksa perkara ini, dan pengadilan belum memutuskan apakah mereka akan melakukannya atau tidak. Semua ini bermuara pada sebuah kalender. Berikut alasannya. Di bawah hukum Ohio, seorang terdakwa yang telah divonis memiliki waktu 365 hari setelah transkrip persidangannya diajukan untuk menggugat vonis mereka. Transkrip persidangan Cheryl diajukan pada tanggal 24 Oktober 2023. Pengacara Cheryl mengajukan permohonan upaya hukum pasca vonis pada tanggal 24 Oktober 2024. Itu berarti 366 hari kemudian, 1 hari melewati batas waktu. Jadi, bagaimana itu bisa terjadi?
Pengacara Cheryl mengatakan mereka melewati batas waktu karena mereka tidak memperhitungkan bahwa tahun 2024 adalah tahun kabisat. Tanggal 29 Februari, hari tambahan itu, menurut mereka, membuat perhitungan mereka jadi salah. Tapi begini, pengadilan banding tidak menerima alasan itu. Seorang hakim menulis bahwa hukum Ohio sudah jelas. Anda punya 365 hari, bukan tepat 1 tahun kemudian. Tahun kabisat tidak mengubah itu. Sekarang ada lapisan lain dalam banding ini. Tim hukumnya juga mengatakan dalam banding ini bahwa pengacaranya tidak menyelidiki kondisi medis itu, POTS, yang bisa menyebabkan pingsan. Mereka mengatakan jika dia melakukannya, dia mungkin sudah dibebaskan. Ada bukti medis bahwa Mackenzie Shirilla menderita kondisi medis yang sudah ada sebelumnya yang bisa saja menyebabkan dia pingsan saat mengemudi. Sekarang Shirilla membawa kasusnya ke Mahkamah Agung Ohio. Pengacaranya berpendapat bahwa jika waktu dimulai lebih lambat, berdasarkan transkrip yang berbeda, pengajuannya akan dianggap lebih awal, bukan terlambat. Inilah alasan mengapa hal itu penting. Kasus Shirilla dimulai di pengadilan anak-anak. Seorang hakim di sana mengadakan sidang untuk memutuskan apakah akan memindahkannya ke pengadilan orang dewasa. Pengacaranya mengatakan bahwa hakim tersebut seharusnya tidak pernah memindahkan kasusnya sama sekali, dan mereka menjadikan itu sebagai isu pertama dalam banding langsung mereka. Namun, transkrip dari sidang remaja tersebut baru diajukan pada 15 Desember 2023, hampir 2 bulan setelah transkrip sidang utama. Pengacara Shirilla mengatakan bahwa hitungan 365 hari seharusnya dimulai pada 15 Desember, bukan 24 Oktober. Dan mereka menunjuk pada sesuatu dalam catatan untuk mendukung argumen mereka. Transkrip sidang anak tersebut berulang kali dikutip oleh pihak pembela. Memori jawaban jaksa selaku pihak termohon banding juga mengutip transkrip sidang remaja. Dan keputusan selanjutnya serta banding awal membahas bukti yang diajukan pada sidang pelimpahan ke pengadilan dewasa, dengan menyatakan bahwa kedua belah pihak menggunakannya. Jadi, para pengacaranya berpendapat bahwa itu seharusnya dihitung sebagai titik awal. Pengadilan banding mengatakan tidak. Undang-undang menyebutkan transkrip persidangan, bukan setiap transkrip dari setiap sidang. Sekarang, para pengacara Shirilla ingin Mahkamah Agung Ohio menyelesaikan perselisihan ini. Dan mereka juga punya argumen lain. Bahkan jika dia melewati batas waktu, mereka mengatakan pengadilan tetap harus memeriksa perkaranya karena taruhannya sangat besar. Banding tersebut menyatakannya seperti ini. Ketika sebuah petisi memberikan alasan yang kuat untuk percaya bahwa terdakwa akan dibebaskan dalam persidangan baru, prinsip equitable tolling dapat diterapkan untuk memaafkan keterlambatan pengajuan. Yang membawa kita ke dokumenter Netflix. Dalam dokumenter The Crash, Shirilla akhirnya berbicara di depan kamera untuk pertama kalinya, dan dia mencoba menjelaskan apa yang terjadi malam itu. Dia berkata, "Aku ingat berbelok ke jalan itu, lalu aku terbangun di rumah sakit keesokan harinya, dan seluruh hidupku hancur." Ketika ditanya tentang hubungannya dengan Dominic, dia berkata, "Kami mungkin sudah menikah sekarang. Hubungan kami memang naik turun, tapi baik-baik saja. Kami saling mencintai." Tapi inilah momen yang dibicarakan semua orang di akhir dokumenter itu. Para pembuat film mengungkapkan bahwa pengacaranya ada di ruangan itu sepanjang waktu, dan kamu bisa melihat sikapnya berubah. Dia meminta konfirmasi kepada pengacaranya, bertanya bagaimana kesannya. Lalu dia kembali menghadap kamera dan berkata, "Saya sangat menekankan tidak ada niat. Tidak ada niat sama sekali di sana." Jadi ini pertanyaannya, apakah dokumenter ini bagian dari strategi hukum? Apakah ini membantu kasusnya di Mahkamah Agung atau justru bisa merugikannya? Jadi untuk membahas semua ini, saya ingin mengundang Diane Menashe. Dia adalah seorang pengacara pidana di Ohio. Dia telah mewakili sejumlah klien terkenal. Diane, saya tahu Anda sudah mengikuti kasus ini. Apa pendapat Anda tentang Mackenzie Shirilla yang membawa kasusnya ke Mahkamah Agung Ohio dan berkata, "Tolong terima banding saya, periksa banding saya"? Ya, menurut saya upaya terbaru pada bulan April ini, Anda tahu, permohonan pasca vonis mereka ditolak karena mereka melewati batas waktu. Dan sekarang mereka, Anda tahu, meminta pengadilan untuk membuat pengecualian bagi mereka. Dan menurut saya, mereka hampir tidak punya peluang untuk mendapatkan putusan yang menguntungkan terkait hal itu. Maksud saya, mereka memang melewati batas waktu. Sesederhana itu. Mereka memang melewati batas waktu hanya 1 hari, yang menurut saya sangat tidak masuk akal. Saya benar-benar tidak percaya itu. Saya tidak percaya bahwa kamu tahu batas waktumu sudah dekat. Kamu bahkan tidak mengajukan perpanjangan dan malah mengumpulkan sehari terlambat. Rasanya seperti ini benar-benar seperti anak SMP.
Itu yang sangat mengejutkan saya karena kamu tahu klienmu sedang dalam masalah dan butuh bantuanmu. Tapi kemudian kamu malah memberikan alasan seperti tahun kabisat dan segala hal konyol ini. Dan menurut saya dari apa yang dikatakan jaksa, undang-undangnya cukup jelas. Kamu punya 365 hari. Kamu punya 1 tahun. Bisakah itu lebih jelas lagi? Dan menurut saya, hal lain yang membuatnya terlihat, kalau boleh dibilang, berantakan dan serba mendadak, adalah beberapa afidavit yang dilampirkan pada petisi pasca vonis itu dinotariskan pada hari yang sama saat pengajuan. Jadi ini jelas, kamu tahu, menunggu sampai detik-detik terakhir, di jam terakhir. Dan sesuai dengan yang kamu katakan, kamu tahu, tugas utama pengacara banding memang benar-benar untuk memantau tenggak waktu. Maksudku, memang itulah tugas seorang pengacara banding, untuk tahu kapan sesuatu harus diajukan. Dan kalau kamu tidak bisa memenuhi tenggat waktu pengajuan, ajukan permohonan perpanjangan. Dan kamu tahu, tetap memenuhi tenggat waktu, karena tenggat waktu itu memang sudah pasti. Mereka benar-benar tenggat waktu yang ketat. Iya. Benar. Tapi pengadilan seringkali fleksibel. Jadi, saya sudah beberapa kali melihat dalam beberapa kasus di mana seorang pengacara pergi ke pengadilan banding, ke pengadilan tingkat banding, dan meminta perpanjangan waktu 30 hari atau 60 hari. Dan mereka selalu mengabulkan permintaan itu. Cukup jarang mereka tidak memberikan perpanjangan waktu. Ya, dan menurut saya kuncinya adalah mengajukan permintaan secara proaktif sebelum tenggat waktu berlalu. Benar? Benar? Dan saya rasa itu, saya setuju denganmu. Saya pikir itu berlaku di pengadilan banding. Saya pikir itu juga berlaku di pengadilan tingkat pertama. Kamu tahu, terutama dalam situasi di mana kamu mendatangi penasihat hukum lawan dan bertanya, kamu tahu, apakah kamu setuju dengan perpanjangan waktu? Dan jika saya mendapatkan tambahan 14 hari, saya juga dengan senang hati memberikan, kamu tahu, pemerintah tambahan 14 hari juga. Dan kemudian pergi ke pengadilan. Saya sangat setuju. Tapi kuncinya adalah kamu harus melakukannya secara proaktif dan bukan setelah tenggat waktunya lewat. Hal lain yang sangat mengejutkan bagi saya adalah fakta bahwa saya pikir Mackenzie Shirila. Karena keinginannya untuk menjadi seorang TikToker. Karena keinginannya untuk menjadi seorang influencer. Semua hal ini, saya benar-benar berpikir dia mengira ikut serta dalam dokumenter Netflix ini akan membantu perkaranya. Dan saya yakin pengacaranya juga berpikir, kita akan lakukan ini, kamu bisa lakukan ini. Dan kemudian saya akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung Ohio, di mana Mahkamah Agung Ohio harus benar-benar mengatakan, ya, kami akan memeriksanya. Saya pikir dengan susunan pengadilan saat ini, mereka akan berkata, ya, bawa saja ke tempat lain, kami tidak tertarik. Tapi saya pikir mereka mengira ini akan membantu. Dan saya tidak berpikir ini membantu, karena menurut saya, dia sama sekali tidak tampil baik. Kamu tahu, kamu harus berasumsi bahwa mereka mengira ini akan membantu. Karena kita jelas melihat di akhir dokumenter bahwa dia berada di ruangan bersama pengacara pembelanya saat dia melakukan, kamu tahu, wawancara itu. Tapi sulit membayangkan bagaimana mereka bisa berpikir ini akan membantu. Terutama karena mereka, kita bisa berasumsi, mereka sudah menghabiskan banyak waktu dengannya. Kamu tahu, secara pribadi sebelumnya. Dia tidak tampil dengan baik, maksudku dia memang tidak begitu. Dan jika kita berasumsi bahwa dia tampil seperti itu setelah, kamu tahu, dipersiapkan, ya itu juga mengkhawatirkan. Tapi aku sangat setuju, sulit untuk memahami strategi di sini. Setiap pengacara yang menghabiskan waktu dengan kliennya, kamu tahu, pasti tahu bagaimana mereka akan tampil. Dan sulit membayangkan pengacaranya berpikir dia akan tampil dengan baik. Hakim Russo pada dasarnya mengatakan kepadanya saat vonis, kamu kemungkinan besar akan berada di penjara selama sisa hidupmu. Maksudku, dia mengatakan itu padanya. Maksudku, karena dia baru memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2037. Itu akan menjadi pertama kalinya dia menghadapi Dewan Pembebasan Bersyarat. Mereka tidak akan, ini Ohio, mereka tidak akan membebaskannya pada kesempatan pertamanya. Itu sangat tidak mungkin. Dan jika dia dibebaskan pada kesempatan keduanya, dia harus menunjukkan kemajuan luar biasa yang telah dia capai. Dan saya banyak menangani perkara pembebasan bersyarat, kamu tahu, untuk kasus pembunuhan tingkat tinggi di sini di Ohio. Dan saya harus memberitahumu bahwa sekarang, cara lain dokumenter itu merugikannya adalah karena Dewan Pembebasan Bersyarat tidak hanya akan mengetahui tentang dokumenter itu, tapi yang paling utama adalah kurangnya penyesalan dari dirinya. Dan di sini, di Ohio, saat Dewan Pembebasan Bersyarat mempertimbangkan pembebasan yang akan menjadi pertama kalinya setelah dia menjalani 15 tahun penuh, mereka tidak hanya melihat rekam jejaknya selama di penjara. Apakah dia punya catatan pelanggaran perilaku? Kamu tahu, apakah dia punya penunjukan institusional, tapi sebenarnya
Dewan Pembebasan Bersyarat di Ohio paling menyoroti soal penyesalan dan penerimaan tanggung jawab itu. Sekarang, meskipun dia tentu saja punya hak untuk mendapatkan persidangan yang adil dan hak untuk diadili, dari pengalaman saya, mereka yang mengaku bersalah dan tidak menjalani persidangan, Dewan Pembebasan Bersyarat selalu lebih memandang baik untuk membebaskan mereka karena mereka sudah menerima tanggung jawab. Tapi di sini, kita tidak hanya punya seseorang yang menjalani persidangan, tapi sekarang kita punya seseorang yang sudah divonis bersalah dan, kamu tahu, masih melanjutkan narasi bahwa dia tidak bersalah. Dan bahkan jika itu benar, saya hanya ingin memberitahu kamu, Dewan Pembebasan Bersyarat akan menggunakan kurangnya penyesalan dan kurangnya penerimaan tanggung jawab dari dirinya di dokumenter ini sebagai alasan untuk menentangnya. Hal lain yang saya lihat ketika Jaksa O'Malley, Matt O'Malley di Cuyahoga County, dia menulis bahwa Mahkamah Agung seharusnya tidak menangani ini. Mereka seharusnya mengabaikannya saja. Dia mengatakan bahwa banyak dari argumen yang pengacara pembelanya buat dalam berkas mereka adalah argumen federal untuk pemulihan melalui habeas dan hal-hal semacam itu. Apakah Anda melihat mereka mencoba menempuh jalur habeas dan apakah itu akan berhasil? Anda tahu, menurut saya maksud saya, siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan? Saya rasa mereka akan melakukan segala sesuatu yang mereka bisa pada titik ini. Terutama karena dari segi persepsi publik, kuasa bandingnya yang melewatkan tenggat waktu terlihat buruk. Jadi saya bisa katakan, dari sudut pandang kuasa hukum, pengacara itu akan terus berupaya mencari jalan, kalau boleh dibilang. Tapi menurut saya, Anda tahu, jalur terbaik adalah banding langsung. Mereka kalah di situ. Seperti yang kita tahu, kalau memang ada kesempatan, ya di situ tempatnya. Jadi menurut saya, saat mereka melangkah maju, mereka akan mencoba mencari pemulihan hukum. Tapi peluangnya sangat kecil. Peluang itu tidak akan semakin besar seiring berjalannya waktu. Tidak diragukan lagi. Iya. Keadaannya benar-benar tidak menguntungkan baginya. Dan sepertinya di setiap langkah, di setiap titik, Mackenzie Shirilla selalu mengambil keputusan yang justru memperburuk keadaannya, bukan memperbaikinya. Memang terlihat seperti itu, dan khususnya belakangan ini sepertinya ada serangkaian keputusan buruk yang telah diambil. Iya. Iya, dan sayangnya dia sudah punya penasihat hukum. Jadi, kamu tahu, meski begitu, kadang-kadang klien melakukan apa yang mereka mau. Kamu memang bisa membimbing mereka, tapi kamu tidak bisa memaksa mereka mengikuti. Aku juga mengerti itu. Tapi ya, dia sudah membuat beberapa keputusan buruk, terutama belakangan ini. Tidak diragukan lagi. Nah, Diane dan Ashley, aku benar-benar menghargai waktumu. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mengundangku. Jaksa Kabupaten Cuyahoga telah mengajukan keberatan atas kasus Mackenzie Sherrill yang akan diperiksa oleh Mahkamah Agung Ohio. Mereka telah meminta Mahkamah Agung Ohio untuk tidak memeriksa kasus ini. Dan itulah akhir dari episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy, terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa di sini lagi lain waktu.